Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 1 UD Sejuk Indonesia. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang cara penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan laba rugi atau income statement. Untuk menyusun laporan laba rugi, datanya ini kita ambil dari worksheet atau kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, ini adalah worksheet atau kertas kerja milik UD Sejuk Indonesia yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk menyusun laporan laba rugi, di sini kita fokus ke dalam kolom laba rugi atau fokus ke dalam kolom income summary ya. Jadi nanti nilainya kita ambil dari kolom income summary ini. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Yang pertama kita akan menghitung besarnya pendapatan ya atau revenue. Untuk pendapatan atau revenue, kalau di worksheet ini yang kode akunnya adalah 4 ya. Jadi ada sales return, sales discount, dan free collected. Tapi ingat, yang kita catat ke dalam laporan itu adalah yang masih ada nilainya saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang masih ada nilainya adalah sales, kemudian sales return, dan free collected ya. Kita buat di sini nama akunnya. Kemudian untuk nilainya, yang pertama sales ya. Sales ini nilainya ada di kredit senilai 2.138.351.000. Kita catat di sini. Kemudian yang kedua ada sales return. Sales return ini nilainya ada di sebelah debit 51 juta. Karena dia ada di sebelah debit untuk pendapatan, maka kita buat dalam kurung yang artinya mengurangi 51 juta. Kemudian free collected. Nah, free collected ini ada di kredit 11.750.000. Nah, ini kita buat bertambah juga ya untuk free collected-nya. Kalau sudah ini kita jumlahkan ya. 2.138.351.000 dikurangi 51 juta, kemudian ditambah lagi 11.750.000. Total nilainya 2.099.101.000. Inilah total revenue. Berikutnya kalau sudah, kita akan menghitung besarnya cost of goods sold. Ya. Untuk kelompok cost of goods sold ini di worksheet yang kodenya 5 ya. Jadi ada cost of goods sold dan freight paid. Hanya ada 2. Kemudian untuk nilainya sama-sama di debit ya. Cost of goods sold-nya 1.155.900.000, kemudian freight paid 13.350.000. Sama-sama ada di sebelah debit ya. Kita letakkan nilainya di sini. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Nah, total cost of goods sold ya, ini akan mengurangi nilai total revenue. Ya. Jadi nanti total revenue ini akan dikurangi dengan total cost of goods sold. Nilainya kita sebut sebagai gross profit. Ya. Jadi gross profit itu diperoleh dari 2.099.101.000 itu kita kurangi dengan total cost of goods sold 1.169.250.000. Nilainya 929.851.000. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencari beban operasionalnya ya. Beban operasional atau operating expense ini kalau di worksheet yang kodenya 6 ya. Jadi ada advertising expense, telepon internet expense, office supply expense, bad debt expense, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages and salaries expense, maintenance expense, dan other operating expense. Semua akunnya kamu masukkan ke dalam kelompok operating expense ini.
ya. Kemudian untuk nilainya ini kamu pindahkan juga, ya. Kita lihat untuk operating expense ini kita pindahkan semua ya. Dimulai dari advertising expense. Untuk advertising expense ini nilainya 4.400.000. Kemudian telepon internet electricity expense 11.400.000. Kemudian office supply expense 13.775.000. Kamu pindahkan sampai dengan other operating expense, ya, senilai 19.267.000. Ini kita pindahkan semua nilainya. Kita pindahkan semua nilainya, ya, sehingga total operating expense ini kita jumlahkan, ya. Kalau kita jumlahkan nilainya 175.675.125. Berikutnya gross profit, ini akan kita kurangi dengan total operating expense, ya. Jadi 929.851.000 kita kurangi dengan 175.675.125. Nilainya 754.175.875. Nah, ini yang kita sebut sebagai operating profit, ya. Kemudian operating profit ini akan kita tambah dengan pendapatan di luar usaha, ya, atau other revenue and gain, dan akan kita kurangi dengan beban di luar usaha atau other expense and loss, ya. Jadi yang pertama kita akan mencatat pendapatan di luar usaha, ya, atau other revenue and gains. Kalau kita lihat di worksheet, yang masuk kategori other revenue and gain adalah interest revenue. Nilainya 5.800.000. Kita catat di sini interest revenue dan nilainya 5.800.000. Kemudian kita akan mencatat other expense and loss, ya. Kalau kita lihat di worksheet, yang masuk kategori other expense and loss itu ada dua. Ada interest expense nilainya 24.300.000 dan bank serpicak 6.600.000. Kita catat di sini dan nilainya. Kemudian interest expense dan bank serpicak ini kita jumlahkan, ya. 24.300.000 ditambah 6.600.000, ini jumlahnya 30.900.000. Kemudian ada revenue and gain 5.800.000, ini kita kurangi dengan 30.900.000. Nilainya minus, ya. Min 25.100.000. Sehingga operating profit 754.175.875 ini kita kurangi dengan 25.100.000. Ini nilainya 729.075.875. Nah, ini yang kita sebut sebagai laba sebelum pajak atau profit before tax, ya. Kemudian laba sebelum pajak ini akan kita kurangi dengan pajak atau income tax expense, ya. Nilai income tax expense ini bisa kamu lihat di worksheet, ya. Di sini nilai income tax expense 7.840.500. Kita catat di sini. Kemudian laba sebelum pajak atau profit before tax 729.075.875. Ini kita kurangi dengan income tax expense 7.840.500. Nilainya 721.235.375. Inilah yang kita sebut sebagai laba setelah pajak atau profit after tax, ya. Dan nilai laba setelah pajak ini harus sama dengan nilai laba yang ada di worksheet, ya. Kita lihat di worksheet, nilai labanya 721.235.375. Nilainya sama, ya. Sama dengan yang ada di laporan laba rugi. Bisa dipahami, ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.